Halo, assalamualaikum. Ketemu lagi dengan Kairina di sini dalam pembelajaran matematika. Nah, kali ini kita akan bahas tentang induksi matematika. Untuk bagian yang pertama ini, kita akan mempelajari tentang apa sih itu induksi matematika, bagaimana cara memahami konsepnya ya, sehingga kita dalam menyelesaikan masalah nanti yang berkaitan dengan induksi matematika lebih mudah untuk memahaminya. Dan apa sih manfaat belajar induksi matematika gitu kan. Nah, dan kita akan bahas beberapa contoh soal dan juga bagaimana caranya lebih mudah untuk menyelesaikan soal tersebut, dan juga ada soal latihannya tentunya. Oke, langsung aja kita ke pembelajarannya. Nah, kita akan lihat apa sih itu induksi matematika dan apa sih manfaat belajar induksi matematika. Nah, induksi matematika itu adalah bagian dari logika matematika. Nah, pada induksi matematika ini itu akan dilakukan sebuah proses pembuktian secara deduktif, artinya membuat sebuah proses pembuktian dari sebuah pernyataan. Nah, sehingga pernyataan itu dibuktikan bisa berlaku secara umum, sehingga pernyataan ataupun rumusan matematika tadi, rumusan itu akan berlaku secara umum dan benar dalam kondisi apapun. Jadi, kita membuktikan bahwa rumus itu akan bisa dipakai dalam kondisi apapun. Nah, terus kita akan lihat apa sih manfaat belajar induksi matematika. Nah, dalam belajar proses dalam induksi matematika, jikalau kita rajin berlatih atau mengerjakan, maka kita akan melatih pola pikir kita tuh kritis, sistematis, dinamis, dan konseptual. Kenapa? Dalam membuktikan sebuah rumus atau pernyataan tadi, kita harus mengikuti kaidah-kaidah yang benar gitu dan terstruktur, dan kita harus kritis bahwa ini harus sampai kepada sasaran bahwa ini benar. Nah, jadi dengan seperti itu akan melatih cara pola pikir kita. Dan biasanya logika matematika itu kaitannya sering banget ya, ilmunya tuh dipakai di bidang hukum untuk menentukan pernyataan itu benar atau salah, itu realnya. Nah, sekarang kita akan lihat apa sih yang dibutuhkan ketika ingin belajar induksi matematika. Nah, dalam induksi matematika itu ada 3 komponen penting ya dalam pembuktiannya. Yang pertama adalah ada sebuah pernyataan yang kita katakan Pn, pernyataan atas variabel n ya. Jikalau pernyataan itu kita anggap untuk bernilai 1, itu dia benar. Dan untuk setiap bilangan positif k, jika pernyataan K itu benar, maka pernyataan K tambah satunya juga benar. Artinya dia berlaku untuk keadaan yang selanjutnya gitu loh, dan itu akan tetap bernilai benar. Jika ini semua benar, maka rumusan atau pernyataan Pn ini benar. Jadi pembuktiannya ini dimulai dari P1 itu netral, setelah itu dengan variabel yang berbeda yaitu K, setelah itu untuk variabel K tambah 1, berarti dengan angka yang selanjutnya gitu. Jadi dia bisa berlaku untuk semuanya secara umum. Untuk menerapkan prinsip ini dalam proses untuk menyelesaikan soal induksi matematika, yang pertama itu pembuktian untuk P1 ya, pernyataan itu untuk variabel dirubah nilainya menjadi 1. Setelah itu untuk pernyataan nilai variabelnya dirubah menjadi K, jadi n-nya nanti pertama itu dirubah jadi 1, terus n-nya dirubah jadi K gitu kan. Nah, yang ketiga itu merubah atau membuktikan nilai pernyataan itu jikalau variabelnya itu menjadi K tambah 1 dengan K tambah 1. Nah, jika ketiga-tiga ini benar, maka pernyataan itu dipastikan bernilai benar. Jadi intinya seperti itu. Nah, supaya lebih jelasnya kita lihat aja nanti langsung dalam pembahasan supaya lebih gampang dipahami. Nah, sebelumnya ada hal yang sangat penting ya, namanya ini
pembuktian rumusan berkaitan dengan aljabar, maka ada kemampuan prasyarat yang harus kita miliki, yaitu kemampuan dalam melakukan rekayasa aljabar atau operasi aljabar. Ini nanti penting sekali ketika kita ingin membuktikan atau melakukan operasi untuk P K tambah 1, artinya pernyataan ini untuk nilainya K tambah 1 atau pada step ketiga. Jadi itu kemampuan aljabar, operasi aljabar itu sangat diperlukan. Nah, sebelumnya kita berlatih dulu ya, kita lihat di sini. Nah, contohnya seperti ini, lihat. Tentukan pernyataan PK tambah 1 untuk masing-masing pernyataan PK berikut. Nah, jadi misalnya pernyataan PK-nya adalah K kuadrat dalam kurung K tambah 1, maka ketika nanti nilainya itu menjadi K tambah 1, caranya gimana? Nilai K tambah 1 ini disubstitusikan ke K, ya, seperti ini. Jadi K di sini menjadi K tambah 1. Nih ya, K tambah 1. Nah, K di sini juga menjadi K tambah 1. Jadi seperti itu. Jadi nilai K kita ganti dengan K tambah 1. Nah, setelah itu hasil akhirnya adalah ini ya, setelah kita sederhanakan K tambah 1 tambah 1. Berarti kan 1 tambah 1 2. Jadi hasilnya adalah K tambah 1 kuadrat kali K tambah 2. Nah, ini juga sama untuk berikutnya. PK itu sama dengan K kurang 2 kuadrat per 2. Jadi kita substitusikan nilai K tambah 1 ke nilai K. Nah, lihat ya, K yang ini ya, kita ganti dengan K tambah 1 dikurang 2 kuadrat. Setelah itu kita jabarkan ya, K tambah 1 kurang 2 itu adalah K kurang 1 kuadrat per 2, maka hasilnya adalah ini. Nah, jadi harus menguasai aljabar dengan baik, terutama dalam perkalian, penjumlahannya gitu kan, dan dalam perpangkatan. Ya, ini hasilnya. Jadi kalau kita jabarkan jadinya K kuadrat kurang 2K tambah 1 per 2. Nah, coba sekarang dilatih dulu ya. Tentukan pernyataan P K tambah 1 untuk masing-masing pernyataan PK berikut. Nah, untuk PK-nya K dikali K tambah 2, berarti tadi ya, K ini kita ganti dengan K tambah 1 ya. Ini juga sama, K yang ini kita ganti dengan K tambah 1. Untuk soal nomor 2 juga sama. Nah, ini, dan jangan lupa K tambah 1 kurung baru dikuadratkan gitu loh. Kadang-kadang siswa selalu cerobohnya itu selalu seperti ini nulisnya tuh, K tambah 1 kuadrat, selalu seperti ini nulisnya. Ini maknanya adalah K tambah 1 kuadrat, padahal harusnya adalah K tambah 1 kuadrat. Itu makanya saya selalu katakan harus hati-hati. Oke. Nah, yang berikutnya juga sama, yang ini ya, K-nya ini diganti dengan K tambah 1 juga. Oke, nomor 3 juga sama. Silakan coba dikerjakan dan coba setelah itu cek hasilnya. Hasilnya adalah ini. Oke. Nah, kita langsung ya ke pembahasan induksi matematika. Gimana sih proses menyelesaikan persoalan induksi matematika? Nah, kita langsung bahas ya permasalahan terkait induksi matematika ini. Nah, nih, di sini akan kita bahas proses induksi matematika atau pembuktian dengan menggunakan trik yang mudah dipahami. Nah, di sini ada pernyataan PN 2 tambah 4 2 tambah 4 tambah 6 tambah titik-titik tambah 2n sama dengan n kuadrat tambah n. Nah, stepnya yang harus kita ikutin adalah ada 3 step. Yang pertama, untuk kita buktikan untuk nilai n sama dengan 1. Nah, jadi di sini
nilai n-nya kita ganti dengan 1. Apakah yang ruas kiri akan sama dengan ruas kanan? Kita lihat ya, untuk 2n, rumusan di sebelah kiri. Berarti n-nya kita ganti dengan 1 kan, gitu kan. 2 kali 1 nilainya 2. Nah, sekarang ini 2 ya. Sekarang kita lihat yang di kanan, n kuadrat tambah n. N-nya kita ganti dengan 1. 1 kuadrat tambah 1, hasilnya 2. Nah, sama, maka untuk step 1, untuk n sama dengan 1, maka pernyataan ini adalah benar. Sekarang kita lihat ke step yang kedua, untuk n sama dengan k. Nah, di sini kita lihat ya, Pn-nya kita tinggal substitusikan nilai k ke nilai n. Dengan kata lain, nilai n-nya kita ganti dengan k, gitu loh. Ya, 2, 4, 6. Nah, di sini n kita ganti dengan k. Ini juga sama, n-nya jadi k, jadi n kuadrat, sini jadi k kuadrat, yang ini juga sama, n-nya jadi k. Jadi untuk PK itu adalah 2 tambah 4 tambah 6 tambah titik-titik tambah 2k sama dengan k kuadrat tambah k. Ini tidak perlu dibuktikan, ini hanya sebuah hipotesis induksi atau anggapan pembuktian bahwa ini kita anggap benar. Kenapa? Karena nanti dari yang untuk n sama dengan k ini kita akan masuk ke step ketiga, yaitu membuktikan nilai gimana kalau dia k tambah 1 ya. Kita lihat aja langsung sambil nanti saya jelaskan. Nah, yang berikutnya step 3 adalah pembuktian untuk nilai n sama dengan k tambah 1 ya. Di sini kita lihat nilai k-nya kita ganti dengan k tambah 1 ya. Nah, coba lihat di sini. 2 tambah 4 tambah 6 tambah 2k. Nah, ini kan posisi untuk sampai PK ya, hanya PK. Tapi kalau dia k tambah 1 berarti bertambah 2k tambah 1. Jadi nilai k-nya ini kita ganti dengan k tambah 1. Sama dengan k ini juga kita ganti dengan k tambah 1 kuadrat tambah ini juga kita ganti dengan k tambah 1. Jadi nanti kita lihat di sini ada pernyataan di sisi kiri dan ada pernyataan di sisi kanan. Inilah yang akan kita coba buktikan bahwa nilainya ini adalah sama. Jadi kalau nilainya nanti sama, maka terbukti bahwa pernyataan ini adalah pernyataan Pn ini adalah benar. Kenapa? Karena untuk setiap nilai n sama dengan 1 ya kan, untuk 1 itu kan netral ya. Setelah itu untuk n diganti dengan variabel sembarang k, dan untuk n dengan nilai k tambah 1 gitu kan, andaikan ditambah nilainya, dia berlaku secara umum. Jadi otomatis pernyataan ini bernilai benar. Maka kita akan buktikan yang ketiga. Nah, di sini supaya kalau saya lebih gampang memilih ruas kiri yang akan dioperasikan sehingga nanti nilainya akan kita arahkan sama dengan yang kanan. Jadi itu ya, yang kita gerakkan ini yang kiri. Nah, yang kiri ini kita usahakan dia akan sama nanti dengan yang kanan. Tujuan kita kemari. Ketika dia sama, maka itu benar. Nah, sekarang perhatikan ini ya, PK tambah satunya ini kan ya. Coba perhatikan. 2 tambah 4 tambah 6 tambah titik-titik tambah 2k sampai di sini, sampai yang di merah ini, itu kan artinya PK ya. Ini kan PK ya. Maka saya buat di sini PK. Nah, ini adalah penambahan dari 2k tambah 1 tadi. Nilainya akan sama dengan ini, kan gitu. Jadi, untuk sebelah kiri ini kita gunakan PK ditambah 2k tambah 1. PK-nya siapa gitu loh. PK kan ini PK. PK itu adalah k kuadrat tambah k. Jadi untuk sebelah kiri ini nanti itu adalah k kuadrat tambah k ditambah sama ini. Ya. Nah, ini akan kita proses aljabarnya sehingga nanti dia akan sama dengan yang ini. Nah, supaya lebih mudah, ini kan bentuknya seperti ini ya. Jadi dalam matematika tuh ada namanya rekayasa aljabar. Kita menjabarkan sebuah
persamaan atau fungsi kita jabarkan sehingga nanti bisa mendekati atau sama dengan yang kita inginkan gitu. Jadi ini supaya lebih gampang, ini kan bentuknya sederhana, supaya lebih gampang coba kita jabarkan gitu, kita jabarkan. Jadi kalau ini dijabarkan, dia ini ya, untuk yang kanan ini kan, ini yang kiri ya, kalau kita jabarkan jadinya ini kan K kuadrat tambah 2K tambah 1 tambah K tambah 1 kan ini ya, jadinya K kuadrat 2K tambah K itu jadi 3K, 1 tambah 1 jadinya 2. Jadi inilah nanti penjabaran dari si kanan yang mungkin nanti bisa membantu kita untuk proses menyamakan yang kiri ini, pernyataan kiri ke pernyataan kanan gitu loh. Oke, jadi ingat ya, tadi yang kiri adalah K kuadrat tambah K ditambah sama ini ya, jadinya ini kan yang kiri K kuadrat tambah K ditambah 2K tambah 1, sehingga kalau kita jabarkan ya kan, dia jadinya apa? K kuadrat tambah K tambah 2 kali K 2K ya kan, 2 kali 1 2. Ini kalau dijabarkan jadinya K kuadrat tambah 3K tambah 2. Coba perhatikan, K kuadrat tambah 3K tambah 2 sama nggak dengan ini? Sama kan? Berarti udah mengarah dia ini ke kanan, cuma kita kan pengennya sama seperti ini bentuknya nanti gitu, maka tinggal kita naikkan aja ke atas. Kita lihat, ini kalau dinaikkan ke atas jadi ini akan sama dengan ini, maka jelas nilai K kuadrat tambah 3K tambah 2 itu kalau disederhanakan jadinya ini ya. Itulah makanya kenapa saya bilang ini perlu dibantukan untuk membantu kita nanti dalam penjabaran, sehingga dengan demikian otomatis terbukti kan nilainya sudah sama, ini yang kanan, ini yang kiri, jadi ruas kiri sudah sama dengan ruas kanan, yaitu K tambah 1 kuadrat tambah K tambah 1, sehingga terbukti. Kita lanjut ke contoh yang berikutnya. Kita lihat Pn 1 tambah 2 tambah 3 tambah titik-titik tambah N sama dengan N kali N tambah 1 per 2. Sama ya seperti tadi, step 1 itu adalah untuk nilai, jadi step satunya itu sama, N sama dengan 1, berarti kita lihat di sini ini N, maka 1 ya. Setelah itu kita masukkan nilai N nya ini 1 kali dalam kurung 1 tambah 1 per 2, hasilnya adalah 1, sehingga terbukti. Kita lanjut ke step kedua untuk N sama dengan K. Di sini 1 tambah 2 tambah 3 tambah titik-titik tambah K, jadi kita tinggal gantikan N jadi K ya, nilai N jadi K, ini N, ini K, ini juga sama, N jadi K, dan ini ya dianggap benar. Udah, nanti akan kita pakai untuk membantu membuktikan step yang ketiga. Nah di sini dilihat, perhatikan untuk step N K tambah 1 ya, jadi ini P untuk P untuk K tambah 1 ya. Nah dilihat 1 tambah 2 tambah sampai dengan K, setelah itu tambahkan K tambah 1, maka otomatis di sini juga akan sama, nilai K nya jadi K tambah 1, K yang ini juga K tambah 1. Setelah itu kita akan buktikan bahwa pernyataan di kiri ini akan sama dengan pernyataan yang kanan. Kembali lagi, saya katakan kalau saya memilih menjalankan yang kiri nanti untuk disamakan ke kanan, yang kiri ini disamakan ke kanan. Nah di sini kita lihat ya, sama seperti tadi, sampai dengan, lihat di sini sampai dengan K itu adalah ini ya, PK kan, dan nilainya adalah K dalam kurung K tambah 1 per 2. Jadi untuk yang kiri otomatis nilainya adalah K dikali K tambah 1 per 2 ditambah ini untuk yang kiri. Nanti kita akan mengarahkan dia ke bentuk ini ya, kita lihat. Maka yang kiri ini ya, ini yang kiri adalah K dalam kurung K tambah 1 per 2 tambah K tambah 1
sama dengan, ini kita jabarkan ya, K kali K tambah 1. Nah ini 2 kita kalikan kemari ya, supaya sama-sama bisa penyebutnya 2K tambah 1. Sudah sama penyebutnya, kita langsung jumlahkan aja. K ditambah 1, ini kan sama-sama ada K tambah 1 ya. Lihat di sini ada K tambah 1, ini juga ada K tambah 1, maka kita sederhanakan. Ingat, A kali B tambah A kali C itu sama dengan A kali B tambah C, gitu ya. Jadi K tambah 1-nya kemari, sisanya di sini K, di sini 2/2. Setelah itu kita mau ngarahkan dia kemari ya. K tambah 1-nya udah tepat nih, 2-nya udah tepat. Di sini ada K tambah 1 tambah 1. Berarti yang kita pecah adalah angka 2 ini. Angka 2 ini akan kita pecah. Jadi K tambah 1 tambah 1, sehingga bentuknya sudah sama. Sehingga terbuktilah ruas kiri sama dengan ruas kanan. Next, kita lihat contoh berikutnya. Buktikan bahwa pernyataan ini, yaitu 1 kuadrat tambah 3 kuadrat tambah 5 kuadrat tambah titik-titik tambah 2n kurang 1 kuadrat sama dengan n dikali 2n kurang 1 kali 2n tambah 1/3 untuk setiap bilangan n. Step selanjutnya juga sama, berarti kan n-nya sama dengan 1 ya, sehingga kita peroleh 1 kuadrat sama dengan ini ya, 2 kali 1 kan kurang 1, berarti kan 1 kuadrat ya. Nah ini kita ganti nilainya jadi 1, 2 kali 1 kurang 1, 2 kali 1 tambah 1/3, hasilnya adalah 1, sehingga terbukti. Sekarang kita lihat step berikutnya. Untuk n sama dengan K, kita tinggal menggantikan nilai n yang di sini jadi nilai K. Ini dia. Ini juga sama, semua nilai n-nya kita ganti dengan K. Dan ini pernyataan yang kedua kita anggap benar. Lanjut kita ke pernyataan yang ketiga. Sekarang kita lihat step 3-nya. Untuk K tambah 1. Jadi ini ya, sampai di sini PK, ya kan? Terus untuk 2K tambah 1 kita gantikan di sini ya, 2K tambah 1. Kenapa di sini jadi 2K tambah 1 kuadrat gitu kan? Ini kan K-nya ini diganti dengan K tambah 1 ya. Berarti kan 2 kali K 2 tambah 2 kali 1 2. Berarti 2K tambah 2, ini berarti kan 2K tambah 2 kurang 1. Sehingga dapat 2K, 2 kurang 1 kan 1, 2K tambah 1 kuadrat. Nilainya adalah, nilai si K ini kita ganti dengan K tambah 1 ya, yang K ini juga kita ganti dengan K tambah 1. Jadi 2 sama seperti ini juga, kali K tambah 1 kurang 1 jadinya 2K tambah 1 kan, tambah ini juga sama, K kurang 1 nya, K nya ini kita ganti dengan K tambah 1 sehingga diperoleh yang ini gitu loh. Ini hasilnya. Sama juga ya, kita buktikan ruas kiri sama ruas kanan. Jadi balik lagi kita lihat sampai batasan yang ini ya, itu adalah PK, ini kan PK. PK nya siapa? PK nya ini PK nya. Nah, jadi nilai ruas kiri adalah PK yang ini ditambah sama ini, dan nilainya akan sama dengan nanti PK tambah 1. Jadi kita membuktikan nanti ini, kita buktikan sama kemari gitu kan. Nah, maka ruas kirinya menjadi K kali 2K tambah 1. Kenapa? Karena ini di sini dia ya. Jadi
Untuk ruas kirinya kan jadinya K 2K kurang 1 ini kan, dikali 2K tambah 1 per 3 ditambah sama yang ini ya, 2K tambah 1 kuadrat. Nah, nanti ruas kiri yang ini tadi itu kita arahkan akan menjadi bentuk yang kanan. Nah, tadi kan saya bilang yang kanan ini kalau bentuknya panjang banget gini, itu kita bisa jabarkan dulu supaya nanti kita lebih gampang menyamakannya dengan yang kiri kan gitu. Nah, sekarang kita jabarkan dulu yang kanan. Sekarang lihat, kita triknya, kita jabarkan yang kanan. Coba lihat ini kanan. Ada nggak sih yang kanan sama dengan yang kiri bentuknya? Angkanya ada, yaitu bentuk 2K tambah 1. Maka bentuk 2K tambah 1 ini nggak usah dikotak-katik gitu loh. Berarti yang selain itu adalah K tambah 1 sama 2K tambah 3 ini aja yang kita kalikan gitu. Sehingga hasilnya adalah 2K tambah 1, ini kita kalikan K kali 2K, 2K kuadrat, K kali 3, 3K, 1 kali 2K, 2K, 3K tambah 2K itu adalah 5K, 1 kali 3 adalah 3 per 3. Jadi ini nanti ruas kanannya bentuknya begini kalau dijabarkan. Ya. Sekarang kita lihat bentuk ruas kanannya kalau dijabarkan jadinya begini. Nanti kita akan berusaha mengarahkan ruas kiri mendekati ke yang kanan. Jadi ini ya nanti penjabarannya. Perhatikan. Nah, ruas kiri tadi kan jadinya ini ya. Ini kan ruas kiri. Setelah itu kita operasikan ruas kirinya K, 2K kurang 1, ya kan? 2K tambah 1 per 3 tambah. Kenapa 2K tambah 1-nya saya merah-merahin? Untuk kemari. Kita mau mengarahinnya kemari. Supaya sama dengan yang kanan nanti dalam kita mau menyederhanakannya nanti gitu. Nah, jadi di sini supaya nyamakan penyebutnya ini kali 3 ya, kali 3 kali 2K tambah 1 kuadrat. Nah, di sini kan yang sama apa? Sama-sama ada 2K tambah 1 kan? Ini artinya 2K tambah 1 kuadrat kan 2K tambah 1 kali 2K tambah 1, artinya kan itu. Berarti 2K tambah 1 ini adalah faktor, berarti kita keluarkan 2K tambah 1-nya, sehingga di sini tinggal K dikali 2K kurang 1. Di sebelah sini tinggal 3 sama tinggal 2K tambah 1 yang satu lagi, kan gitu ya. Saya gunakan bahasa yang ini aja deh, yang gampang dipahami. Nah, berarti 2K tambah 1-nya turun tetap. Nah, ini yang kita operasikan. Ini kalau kita jabarkan K kali 2K, 2K kuadrat kurang K. Kenapa? K kali 1 ya, kurang K. 3 kali 2K, 6K. 3 kali 1, 3. Nah, per 3. Lanjut. Coba kita lihat bentuknya ini. Bentuknya ini. Min 3K tambah 6K. 5K. Ya kan? Ini 3. Sama nggak dengan ini? Udah sama kan? Nah, kalau dia udah sama, otomatis ini kemari kan? Gitu kan? Maka ruas kirinya jadinya kan ini, jadinya ruas kirinya. Oke, jadi otomatis apa? Ruas kanan ini dia, dan ruas kiri juga udah ini, jadi sudah sama. Jadi tadi triknya seperti itu, lihat dulu mana yang sama faktornya gitu, dan jabarkan dulu yang ruas kanannya supaya nanti lebih gampang untuk mendekati dari yang ruas kiri. Tapi intinya memang harus menguasai aljabar ya. Jadi kalau tidak bisa menguasai aljabar ya pasti akan kesulitan ketika kamu mengolah operasi aljabarnya. Oke, nah ini ada soal latihannya ya. Soal latihannya ya, terima kasih atas waktunya. Semoga pemaparan saya kali ini dapat mudah dipahami, membawa manfaat, dan tetap semangat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.